Oke, good. Pertanyaan pertama. Lihat ya. Di manakah Bahtera Nuh kandas? Ayo segera chat jawabannya. Yuk, yuk, yuk. Gunung Ararat. Gunung Ararat. G Ararat. Oh, gitu ya singkatannya ya. Gunung Ararat. Gunung Ararat. Yes, kayaknya semua benar. Tapi kita pastikan dulu jawabannya Ararat saja. Iya, LG 23. Treng. Betul semua. Tepuk tangan untuk semua. Dapat 100 semua. Pertanyaan kedua. Siapakah yang dikenal dengan sebutan Nabi yang meratap? Nabi yang meratap, diketik jawabannya. Yeremia. 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 Yeay. Apakah jawabannya benar? Kita lihat sama-sama. Iya, betul. Betul. Pertanyaan ketiga. Dengan laju, tulah apakah yang terakhir menimpa Mesir? Tulah. Lupa kan? Tulah. Anak sulung mati. Anak sulung mati. Anak sulung mati. Apakah jawabannya benar, LG? Kita lihat Kematian sama-sama. anak sulung kembali. Kematian anak sulung. Betul ya, walaupun terbalik ya. Anak sulung mati. Lanjut, pertanyaan berikut. Udah ada jawabannya. Jawabannya ada tuh. Ditutup. Kitab lama, perjanjian lama ditulis dengan menggunakan bahasa. Kitab perjanjian lama ditulis bahasa Ibrani. Bahasa basi. Bahasa Jawa atau bahasa Papua? Jawabannya adalah Ibrani. Ibrani, yes. Jawabannya benar. Pertanyaan berikut. Kitab perjanjian baru ditulis dengan... Oh, sudah? Belum. Oh, lagi lain beda. Ditulis Udah dengan bahasa dijawab, apa? Baru. Yunani. Ada yang jawab Aram itu. Hah? Aram? Apakah bahasa Arab? Bahasa Yunani? Bahasa Ibrani? Jawabannya adalah LG. Yunani. Enggak ada yang jawab bahasa roh ya. Lanjut. Siapa nama gurunya Rasul Paulus? Nah, Ayo. ini dia. Bapak Gamaliel. Wis, kayaknya ini anak muridnya semua. Yang isi nih. Ini yang bawah-bawah bukan copy paste kan? Yesus salah ya. Jawabannya apa? Kita lihat sama-sama. Yesus. Guru agung itu. Gamaliel. Lanjut, tinggal 2 menit lagi. Garenel. Musa lahir pada saat bangsa Israel dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Yes. Oke, jawabannya adalah LG Mesir. Mesir. P, lo gak yang P. Berapa bakul makanan yang sisa ketika 12. Yesus dimakan 4.000 orang? Udah ada nulis 12 kecepatan itu. 12. Ada yang nulis 7 tadi udah. Hah, 7 bakul. Hah, 12. Yuk, yang betul apa? Kita lihat sama-sama. 12. Yang betul adalah 7. Ya, selamat yang jawab 7. Lanjut. Kalau yang 12 berapa itu keping perak 5.000, Yudas ya. menjual Yesus? Yuk. 30. Berapa? 30, 100. Ada yang 100. 30. Ini pertanyaan terakhir ya, LG? Yes, ini pertanyaan terakhir. Mesir 12. Ada Mesir 12. Berapa ini? 1 juta, 10 juta? 30 keping perak. Jawabannya adalah kayak LG pimpin bola begitu ya. 30 keping uang perak. Ada jumper. Aku bilang sama Kak Wisnu ini nanti 100 ini. juta itu ya, dikurangi ya sayang. Oke, thank you. Terima kasih semua yang mau minum, yang mau makan, yang mau ke toilet, segera. Kita mau masuk ke pelajaran yang luar biasa di sesi yang kedua ini, pelajaran yang perlu keseriusan, ya. Dan kalau anak-anak mau ke toilet, mau minum air, silakan. Ada 1 menit lagi, mungkin 2 menit lah.
buat kita semua. LG semua ready ya? Oke, dalam pelajaran ini kita akan terus sambil CEO mengajar, kita topang dalam doa. Pelajaran kita tentang peperangan rohani, dan kita percaya anak-anak akan mendapatkan sesuatu. Jangan lupa tugas-tugasnya difoto, dikirim ke LG di rumah masing-masing. CEO Feli ada? Ya, ada. Oke, CEO, sementara anak-anak sudah selesai game, mereka minum ke toilet. Kami siap untuk menerima pelajaran di saat ini. LG Ance serahkan kepada CEO Feli. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk CEO Feli. Ada pelajaran yang sangat bagus, menarik yang akan kita lihat, dengar sama-sama. Silakan, CEO. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Masih semangat? Boleh jawab dong ya. Masih semangat? Masih. Mantap. Ya. Pelajaran saat ini teman-teman butuh konsentrasi yang kuat ya. Si Oveli sebelum mengajar mengalami dulu. Tadi si Oveli sinyalnya tiba-tiba terganggu, padahal si Oveli harus membantu di K2B, tiba-tiba hilang. Wah, si Oveli bingung ya. Terus si Oveli bilang, wah ini ada apa? Padahal 2 hari ini tidak ada masalah ya dengan sinyal. Topik yang kita mau belajar ini tentang peperangan rohani ya teman-teman ya. Siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian. Kita mau berdoa. CEO tahu iblis nggak suka pada saat kita mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran ya. Seperti tadi CEO memberikan renungan di devotion. Ya, dia pasti nggak suka pada saat kita mau melakukan suatu kebenaran. Dia akan suka kalau kita selalu berbuat dosa. Dia akan suka kalau kita selalu berbuat salah. Ya, mari kita berdoa dulu semua teman-teman. Kita ambil sikap berdoa, kita minta kuasa Tuhan ada di tempat kita masing-masing meskipun kita berjauhan. Bapa dalam surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami akan memasuki materi kami yang selanjutnya tentang peperangan rohani. Tuhan tolong kami. Tuhan jagai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, karena kami percaya tidak ada yang bisa mengganggu kami, tidak ada kuasa-kuasa lain yang akan mencuri materi yang akan kami dengar, Tuhan, karena kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan buat kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus, di tempat kami masing-masing, kami tolak segala sesuatu yang mengganggu, kami tolak segala sesuatu yang akan mengacaukan pikiran kami Tuhan, kuasa-kuasa yang akan mengacaukan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi kami semuanya. Tuhan juga melindungi keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga materi ini Tuhan akan masuk di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, dan kami akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan mulai saat ini, teman-teman. Si Oveli aja gemetar mau menyampaikan materi ini ya, karena ini bukan hal yang mudah, teman-teman. Kalau teman-teman dengar kata peperangan, boleh dibuka slide-nya. Yang namanya berperang itu butuh macam-macam, ya. Yang namanya berperang kita butuh alat, kita butuh perlengkapan perang, kita butuh kesiapan mental untuk berperang, kita juga butuh pengetahuan untuk berperang, supaya pada saat kita misalnya berperangnya pakai pistol gitu ya, pada saat kita menembak itu akan tepat sasaran. Atau pakai pedang, pada saat kita menggunakan pedang itu akan tetap tepat sasaran. Ya, jadi kalau kita dengar namanya perang, wah, kira-kira apa saja yang dibawa dalam perang? Silakan teman-teman boleh jawab di kolom chat. Apa saja yang kita bawa dalam perang? Bayangin kita mau berperang, atau teman-teman pernah nonton film peperangan gitu ya. Apa yang dibawa kira-kira? Pedang, ya, tameng,
armor, ya. Pedang, tameng, apalagi senjata, ya, apalagi pedang, sabuk, baju zirah, wah, pistol, tameng, bom, ya betul ya. Baju zirah, pedang, tameng, ya betul. Ini semua peralatan ya yang harus kita siapkan. Selain peralatan, kita juga harus menyiapkan mental. Wah, ada yang jawab bom nuklir ya. Ya, itu semuanya benar. Pedang, tameng, tombak. Wah, mantap, mantap. Wah, teman-teman luar biasa ya. Semangat menjawabnya, luar biasa. 2B. 1B. Sorry, 1B. Ya, itu peralatannya. Nah, sekarang teman-teman kita mau belajar yang namanya peperangan rohani. Apa sih peperangan rohani? Kalau yang tadi itu mungkin perang lawan satu negara lawan negara lain gitu ya. Atau satu orang lawan orang lain gitu. Nah, ini kita mau perang secara rohani. Sesuatu yang sepertinya tidak kelihatan teman-teman. Ya, tapi harus kita perangi. Betul, itu siapa itu dari Jatim 1 itu? Perang melawan roh-roh jahat di udara. Benar. Maksudnya gimana perang terhadap roh-roh jahat di udara? Slide selanjutnya kita lihat. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini ya, ada yang namanya keinginan. Wah, keinginannya keinginan apa? Ada keinginan yang baik, ada keinginan yang buruk. Keinginan yang baik misalnya kita mau memaafkan. Keinginan yang baik misalnya saya mau berhasil gitu ya. Keinginan yang buruk misalnya awas nanti ya. Kalau misalnya itu yang namanya Mikael lewat, dia sudah ganggu aku. Ada waktunya aku akan membalas. Wah, itu keinginan buruk, teman-teman. Atau teman-teman yang ada di GSJA Anasopureu. Wah, lihat ya. Jangan pikir gembala kalian hebat. Terus kita nggak bisa ngalahin kalian. Oh, bisa. Misalnya gitu. Nah, ini keinginan yang buruk, teman-teman. Itu hanya contoh ya. Sio tahu teman-teman di sini pasti memiliki keinginan yang baik. Tapi kadang keinginan buruk itu menyelinap di dalam pikiran kita. Karena siapa? Karena si iblis itu yang gangguin kita. Ya, kita lihat ini. Intinya, namanya peperangan rohani, kita bukan melawan fisik. Ya, teman-teman. Teman-teman konsentrasi, fokus dengerin si Oveli. Ya. Bukan melawan fisik, bukan ditembak dor, mati, selesai, kita menang. Bukan. Tapi intinya, kita melawan pekerjaan iblis. Kita melawan tipuan-tipuan iblis. Kita melawan tipu muslihat iblis. Nggak apa-apa, bohong aja, bohong dikit-dikit gitu, nggak apa-apa. Nah, itu namanya tipuan iblis, teman-teman. Iblis bisikin kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Ya, ada beberapa contoh hal yang perlu kita pilih di dalam kehidupan kita. Setiap kita semuanya bangun tidur, melek mata gitu ya, kita sudah diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Lihat itu orangnya. Sambil tidur, dia bisa milih, dia mau tidur terus atau dia mau bangun. Ya, kita mau menyenangkan Tuhan atau mengikuti keinginan diri sendiri. Firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus kalian Joelle bilang, Tuhan, ya kan Tuhan mengasihi kami. Kalau aku suruh mengasihi temanku yang bikin aku jengkel, iya susah Tuhan. Nggak bisa Tuhan, gitu ya. Nah, kalau kita mau ikut Tuhan, kita nggak bilang tapi gitu, enggak teman-teman. Kalau kita mau mengampuni, kita pasti bisa mengampuni. Karena Tuhan sudah memberikan kemampuan. Nanti Sio jelaskan itu. Atau pilihan yang lain, mau ke gereja atau enggak ya? Teman-teman boleh open kameranya supaya si Oveli bisa lihat. Terima kasih yang sudah open kamera. Mau ke gereja atau enggak ya? Ishak misalnya, Ishak Anugrah Setiawan. Wah, nama belakangnya kayak nama suami saya nih, Setiawan. Ishak Anugrah Setiawan. Bangun tidur hari Minggu. Mau ke gereja enggak ya? Mamahnya bilang, ayo Sak bangun. Udah waktunya sekolah minggu. Orang Jawa Timur bilang, wes wayahe waktu sekolah minggu gitu ya. Bangun. Ishak bisa milih, kayaknya aku enaknya tidur.
Nah, ini pilihan-pilihan ya teman-teman ya. Mau sekolah atau mau bolos, mau belajar atau nyontek, itu pilihan. Oh, mataku tiba-tiba ke sebelah sana kok ada jawaban, salah sendiri tuh temennya, tunjukin jawabannya ke aku. Nah, kita punya pilihan, mau ikuti tipuan itu, terus lihat dan nyontek, atau kita bilang, enggak, dalam nama Yesus aku mau jawab dengan pemahamanku, Tuhan tolong. Nah, itu pilihan ya teman-teman ya. Mau bekerja atau mau mencuri, itu juga pilihan. Mau mengampuni atau membenci, itu juga pilihan. Ya, Gisel mau nonton film atau mau ibadah, itu juga pilihan. Ada banyak sekali pilihan di dalam hidup kita. Nah, inilah yang kita harus perangi, teman-teman. Karena iblis itu kerjaannya menipu. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang kuasa kegelapan ya. Dunia orang mati dan kuasa kegelapan gitu ya. Kerjaannya iblis itu penipu. Dia penipu ulung. Dia hebat untuk menipu, teman-teman. Ya, dia mengatakan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Allah, itu kerjaannya iblis. Nah, mana yang mau kita pilih? Nah, itu jadi pilihan kita semuanya. Dan hari ini kita mau perangi segala tipuan iblis, kita mau kalahkan. Ya, iblis akan selalu berusaha untuk bikin kita melawan firman Tuhan, teman-teman. Ya, Gisel ya, iblis itu selalu berusaha. Udahlah, itu anak-anak yang di GSJ Immanuel Magelang ya itu ya. Udah, nggak usah ikut EKC. Capek. Dari jam 8 sampai jam 2 siang WIB. Belum lagi yang di Ambon, belum lagi yang di Papua. Sampai sore. Capek kamu. Nanti sakit kamu. Gitu ya. Nah, iblis suka tuh. Kerjaannya iblis kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pilih apa yang dikatakan iblis, teman-teman nggak penuh waktu ikut EKC ini. Tapi CEO berharap di 1B ini semua penuh waktu dalam 3 hari ini. Ya, jadi iblis suka banget. Iblis itu kerjaannya seperti ini, bikin kita melawan firman Tuhan. Iblis juga suka menebar yang namanya kebencian. Mengampuni. Gampang ngomong mengampuni si Oveli, kata Gabriel Agil Prasetyo. Coba kalau si Oveli jelek-jelekin terus, diolok-olok terus sama teman. Bisa nggak? Nggak benci. Bisa nggak mengampuni? Itu kerjaan iblis ya teman-teman. Ingat. Sio mau kasih satu yel-yel dulu ya. Kalau Sio bilang Yesus, kalian berdiri dari kursi kalian. Sio lihat dari sini. Berdiri dan bilang yes, yes, yes. Siap ya? Coba ya. Yo, bolpennya ditaruh dulu. Yesus, berdiri. Yes, yes, yes. Lebih semangat lagi. Yesus, yes, yes, yes. Iblis, no, no, no. Usir dia. Watch out. Wah, lagi. Yesus, yes, yes, yes. Iblis, no, no, no. Watch out. Ya, terima kasih. Silakan duduk lagi. Ya, jadi jangan mau ditipu, teman-teman. Iblis sukanya menebar kebencian. Iblis sukanya bikin kita suka berantem, ya, berselisih. Iblis juga suka menanamkan keinginan untuk memberontak. Lawan saja orang tuamu. Evan, ayo makan. Mama ini bawel banget sih ya, Ma ya. Aku tuh masih kenyang, kenapa sih Mama selalu suruh aku makan? Nah, misalnya kayak gitu. Itu suara siapa yang kita dengar? Tipuan siapa yang kita dengar? Itu pekerjaannya iblis, teman-teman. Untuk kita melawan orang tua, untuk kita membenci, untuk kita tidak sayang sama keluarga kita. Marah terus sama kakak, atau marah terus sama adik. Adik ini ya, kerjaannya ganggu aku. Adik ini ya, sukanya dibela-bela. Aku nggak suka sama papa mama. Aku nggak suka sama adik. Nah, itu kerjaannya iblis, teman-teman. Kalau sudah mulai ada itu di dalam pikiran atau hati kita, tolak dalam nama Yesus. Amin.
Iblis, no, no, no. Baca, kita usir dia, ya, nggak boleh ganggu hidup kita. Nah, karena iblis suka sekali kalau kita berbuat dosa, teman-teman. Dia sangat suka. Tapi kita anak-anak Tuhan sudah dimenangkan sebenarnya. Nanti si Ovelia akan jelaskan. Iblis akan berusaha terus supaya kita tidak tertarik dengan firman Tuhan. Coba buka lagi kameranya. Kadang-kadang dengerin firman Tuhan, ada yang males. Yuk, buka kameranya, buka semuanya, buka. Selama pelajaran dibuka saja. Ya, mantap, mantap, mantap. Timothy, ya, MFC Cilacap, boleh dibuka. Nih, iblis itu berusaha terus setiap waktu, teman-teman, mencari waktu di mana mengganggu kita, bisa mengganggu kita. Iblis berusaha supaya kita ini tidak tertarik dengan firman Tuhan. Si Oveli jelasinnya terlalu berat, susah, aku pahami, aku tidur aja. Nah, hati-hati ya, itu siasat iblis, itu tipuan iblis. Makanya si Oveli bilang, fokus ya, konsentrasi ya, lihat si Oveli ya, karena pelajaran ini penting untuk kita. Iblis juga suka supaya kita nggak tertarik dengan Alkitab, sukanya mabar. Nggak baca Alkitab tapi mabar. Ya kan? Emang nggak boleh ya si O mabar? Boleh aja tapi harus tahu waktu. Kemarin si O diajak anak si O sama ponakan-ponakan mabar. Ya si O main sebentar. Tapi kalau sudah waktunya makan, sudah waktunya berdoa, sudah waktunya baca Alkitab, mabarnya ditinggal, teman-teman. Ya, jadi ini siasat-siasat iblis nih. Kerjaan-kerjaan iblis supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita nggak kenal dengan Tuhan. Dia suka sekali supaya kita nggak suka dengan cerita Alkitab. Kita nggak suka dengar khotbah-khotbah. Teman-teman lihat itu ya, di gambar itu ya. Orang-orangnya ngapain? Coba lihat, ada berapa orang yang tidak tidur dalam pertemuan itu? Jawab, dicek. Ada berapa orang? Ada berapa orang? Ya, sio-sio mereka yang menjawab aktif bisa dikasih poin ya. Ya, 15. Mana ada 15? Cuman satu ya teman-teman. Lihat cewek yang di sebelah kanan bawah itu ya. 87 itu udah pasti salah jawabnya itu. Hanya satu yang tidak tidur. Yang lain tidur. Mereka nggak mau dengerin apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang dikhotbahkan. Tidur semuanya. Ini iblis suka. Siapa yang mau ngikuti apa yang iblis suka? Boleh raise hand. Yang mau ikutin yang iblis suka. LG Hizkia mau nggak? Enggak, ya nggak mau. Kita nggak mau ikutin yang iblis suka. Kita mau ikutin yang Tuhan suka. Ya, teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman, kita udah lihat tuh. Iblis itu kerjaannya ganggu. Iblis itu kerjaannya menipu. Iblis itu kerjaannya bohong. Raja segala pendusta itu iblis. Tapi jangan khawatir, kita pasti menang. Bilang sama-sama si Oveli, kita pasti menang. Ya, kita pasti menang. Memenangkan apa? Peperangan dengan tipuan dari tipuan-tipuan iblis itu. Kenapa begitu? Karena kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Lihat dua anak yang digambar ini mau berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Pada saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berjaga-jaga dengan firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran yang kita dengar, iblis nggak berani ganggu kita, teman-teman. Nggak berani. Ya, tadi si O mau diganggu kan dengan sinyal. Si O bilang, Tuhan tolong, Tuhan ini sudah hari terakhir, Tuhan tolong supaya semuanya lancar. Walaupun si O sempat deg-degan gitu ya, karena mau ngajar kok tiba-tiba sinyalnya hilang. Tapi puji Tuhan, kita sudah dimenangkan, teman-teman. Pernah lagi si O punya pengalaman, ada orang yang menyakiti hati si O.
Sio mau marah rasanya, mau balas rasanya, mau doain dia yang jelek rasanya, tapi Sio ingat, bukan itu yang Tuhan ajarkan buat Sio. Sio berdoa buat orang ini, Sio tetap mengasihi orang ini, berusaha mengampuni orang ini dengan sekuat tenaga gitu ya. Akhirnya teman-teman, orang ini berbalik dan orang ini bilang sama Sio, sorry ya Vel, kemarin ternyata aku yang salah. Sio menang, tidak jadi membenci, ya kan? Tidak jadi berdoa yang jelek buat dia. Ya, kenapa? Karena kita sudah dimenangkan di dalam Yesus Tuhan. Kita pasti menang melawan siasat iblis. Efesus 6 ayat 12. Yuk. Sio minta Arkanada Bramantio baca. Efesus 6 ayat 12. Arkanada Bramantio silahkan baca. Yang lain buka Alkitabnya ya. Sambil dibaca dengan suara keras yang lain. Yang Arka boleh dibuka LG untuk suaranya supaya Arka bisa membaca Efesus 6 ayat 12. Siapa ini? LG Cip-Cip? Dibuka mic-nya Arka? Gimana? Mic-nya Arka bisa buka sendiri ya? Bisa. Oke, Arka silakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Amin. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan manusia yang lain. Tetapi peperangan kita itu melawan roh-roh, melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah yang ada di udara, yaitu siapa? Iblis, teman-teman. Ya, jadi perjuangan kita ini, peperangan kita ini harus kita lakukan setiap hari. Karena iblis itu suka cari tempat di mana dia bisa ganggu kita semuanya. Dengan pilihan-pilihan yang tadi sudah si Oveli sampaikan buat kita semuanya. Ya, jadi kita perlu berperang dan peperangan kita itu melawan dia, melawan iblis yang sudah dikalahkan itu. Nah, yang perlu kita tahu tentang iblis, kita sering ya bilang iblis, ya kan? Kita sering bilang dalam nama Yesus, ada lagunya kan? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Gitu ya. Nah ini beneran ngalahin nggak? Nah kita perlu tahu tentang iblis. Siapa sih iblis itu? Teman-teman tahu? Iblis itu sudah dikalahkan. Nah, jadi kalau teman-teman masih tergoda berbuat dosa, artinya kita lagi kasih kesempatan iblis untuk ganggu kita, yang sebenarnya iblis sudah dikalahkan. Ya, Endra Sute, boleh baca Kolose 2 ayat 15 itu. Yuk, Endra Sute, Air Hidup Ponorogo. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya mereka. Amin. Iblis itu sudah dilucuti. Semua gerombolannya iblis itu sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga iblis itu sebenarnya hanya tontonan saja. Ya. Jadi kalau teman-teman masih takut, teman-teman lawan itu. Karena iblis sudah dikalahkan. Siapa yang masih takut kalau gelap? Wow, Enike masih takut ya? Enike masih takut kalau gelap. Ada lagi yang masih takut kalau gelap? Ada lagi? Wow, kalau masih takut sama gelap, bilang dalam nama Yesus. Ada Yesus bersama dengan saya. Mikael juga masih takut sama gelap. Anaknya si Oveli ya, pernah mau pergi, si Oveli bilang, kamu pergi sendirian nggak apa-apa. Terus dia bilang, Ma, ada Tuhan Yesus sama saya. Ada Tuhan Yesus sama aku, katanya.
Wah, si Ofeli bangga ya. Si Ofeli seneng gitu. Wah, dia percaya kalau Tuhan Yesus itu menemani dia kemana-mana. Ya, jadi iblis itu sudah dikalahkan, teman-teman. Nggak perlu takut lagi dengan yang namanya gelap. Ya, jangan takut sama iblis. Di bawah kolong langit, tapi takut pada iblis yang buat kita malas membaca. Nggak usah takut juga. Kalahkan saja dia ya. Kalahkan dia yang membuat kita malas membaca. Ya, kalahkan dia. Yang kedua, iblis itu tidak perlu ditakuti karena dia sudah dikalahkan. Dia nggak perlu ditakuti, teman-teman. Amin. Dia nggak perlu ditakuti. Tiba-tiba malam-malam gitu ya, korden di rumah kita tiba-tiba bergerak. Wah, kita langsung teriak-teriak, mama, mama, kakak gitu ya. Nggak perlu, padahal itu lagi ada angin, teman-teman. Tapi kan mulai kan merinding kita kan ya. Wih, ada apa itu ya? Wih, kok kordennya bergerak-gerak ya? Wih, kok ada apa itu ya? Dia nggak perlu ditakuti. Ya, kenapa dia nggak perlu ditakuti? Karena Yesus memberikan kuasa kepada kita sebagai orang percaya untuk mengusir setan. Amin. Kita punya kuasa untuk mengusir setan. Kita nggak perlu takut sama iblis. Satu kali si Ofeli sekolah di sekolah Alkitab yang pertama si Ofeli masuk, bukan di STT Berea. Si Ofeli melayani di STT Berea ya teman-teman ya. Di sini ada alumni-alumni dari sekolah yang sama dengan si Ofeli. Nah, waktu di sekolah yang sebelumnya di Berea, si Ofeli pernah satu malam gitu ya. Satu malam itu sedang ada yang namanya peperangan rohani. Ada teman si Ofeli yang di dalam dirinya itu ada roh-roh yang menguasai dia gitu. Jadi dia wajahnya tuh cemberut terus, dia kayak muram terus gitu ya. Nah, itu sedang dilayani. Kemudian setelah selesai dia bebas dari segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan, dia lepas gitu, dia bebas. Si Ofeli di kamar itu kayak didatangi orang, teman-teman. Didatangi kepala yang enggak, mukanya rata, rambutnya panjang, merinding nih ya. Rambutnya panjang. Terus si Ofeli bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia kayak mau cekik si Ofeli gitu. Ya, karena tadi habis melayani teman yang dipenuhi dengan kuasa kegelapan ya. Wah, si Ofeli sempat capek sekali karena seperti berperang gitu ya teman-teman ya, kuntilanak. Bukan nggak tahu apa itu ya teman-teman ya. Tapi itu kayak didatengin terus kayak mencekik. Si Ofeli hanya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sampai dari suara kecil sampai suara besar dan dia hilang. Nah, iblis tidak perlu ditakuti. Ya, setelah ikut EKC ini teman-teman jalan sendiri di tempat gelap, nyanyi, memuji Tuhan. Tuhan ada dengan kita. Iblis gak berani ganggu kita karena kuasa Tuhan jauh lebih besar. Ya, si Ofeli minta salah satu dari GSJA Immanuel Magelang untuk baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Salah satu saja dari GSJA Immanuel Magelang. Yuk, Kisah Para Rasul 1, yang lain ikut baca dengan suara keras di tempat masing-masing ya. Yuk, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Siapa yang mau baca? 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bilang sama-sama, amin. Tetapi kamu menerima kuasa. Saat kita percaya kepada Yesus, Allah memberikan kuasa kepada kita. Jadi kita nggak perlu lagi takut dengan yang namanya iblis. Yang ketiga, iblis itu gimana keberadaannya? Yang ketiga, iblis tidak dapat berbuat apapun kepada orang percaya yang setia. Iblis nggak bisa, teman-teman.
Iblis nggak bisa sebenarnya gangguin kita, asal kita tetap hidup benar. Si Ovali bilang tadi ya, itu di dalam Bilangan 23 ayat 23, sebab tidak ada mantra, kita mau dimantrain apa sama orang, kalau kita tetap percaya Yesus dan kita tetap berjaga-jaga setiap saat, nggak ada mantra yang mempan kepada kita, nggak ada teman-teman. Nggak ada itu jampi-jampi yang mempan kepada kita, nggak ada. Karena ada Yesus di dalam diri kita, itu ada catatannya. Iblis tidak dapat berbuat apapun kepada orang percaya yang setia. Mungkin teman-teman tanya, loh kok ada itu tetanggaku dia anak Tuhan juga, tapi kok dia kerasukan sih, kok bisa? Nah, mungkin saat itu dia sedang memberikan celah kepada iblis. Dia nggak lagi baca firman Tuhan, dia nggak pernah lagi berdoa, akhirnya iblis tipu dia. Dan jampi-jampi itu jadi dia kayak kesurupan gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita onsite kita bisa berdoa nih. Kita bisa pelepasan namanya. Dilepaskan itu roh-roh jahat yang menguasai diri kita, dilepaskan. Roh yang mengikat kita jadi malas, kita jadi nggak suka beribadah, kita nggak suka hidup benar. Itu bisa dilepaskan teman-teman. Ya, jadi yang ketiga, iblis tidak dapat berbuat apapun. Yang pertama, iblis sudah dikalahkan. Yang kedua, iblis tidak perlu ditakuti. Yang ketiga, iblis nggak punya kuasa atas diri kita, nggak punya teman-teman. Dia udah kalah, dia sudah dipermalukan, ya. Dengan pengorbanan Yesus di kayu salib itu kalah. Dan yang keempat, iblis harus dilawan. Nah, teman-teman, iblis tuh harus dilawan, jangan dibiarin. Kalau kita sudah punya rasa benci, punya rasa marah, gitu ya teman-teman ya, awas itu. Iblis ganggu-ganggu kita. Kita mau lawan dia dalam nama Yesus. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ya, lagi yuk, baca yuk ayatnya. Gisela, 1 Jateng, Klaten. Yakobus 4 ayat 7. Kemudian yang kedua yang baca Sio meminta 1 LG Hizkia, baca di Matius 10 ayat 1. Gisela dulu di Yakobus 4 ayat 5. Siapa tadi yang dari Klaten? Iya, Gisela. Yuk. Gisela baca Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Gisela dibuka dulu mic-nya. Gisela, 1 Jateng, Klaten. Yakobus 4 ayat 7. Sudah dapat, Gisela? Dibuka mic-nya mungkin LG ya. Ya. Sudah. Oke. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Ya, teman-teman, lawan iblis itu. Lagi, LG Hizkia, Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amin. Satu lagi. Sebentar, Sio lihat namanya. Salah satu dari Cilacap. Dari MFC, salah satu. Baca Markus 16 ayat 17 sampai 18. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Satu orang dari Cilacap. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ana dari Cilacap? Iya, Kak. Iya, Kak. Sebentar, Kak. Oke. 17 18. Agak dekat. 17 18. Masuk ya. Tanda-tanda. Oke. Tanda-tanda.
ini akan menyertai orang-orang yang percaya mereka. Akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa mereka, dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Semuanya kita baca sama-sama ya, di tempat kita masing-masing. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Yuk, 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Ada kuasa di dalam diri kita, dan kita punya kuasa itu untuk melawan iblis, ya teman-teman ya. Si Oveli kasih satu contoh saja. Si Oveli pernah punya teman, keluarganya belum di dalam Tuhan, ya teman-teman. Dia masih percaya dengan roh-roh itulah ya. Dia pergi ke satu tempat namanya Gunung Kawi. Dia minta supaya hidupnya menjadi kaya, ya teman-teman. Kemudian biasanya diminta tumbal, teman-teman. Nah, temannya si Oveli ini, mamahnya memberikan tumbal itu anaknya. Anaknya diserahkan kepada iblis gitu ya. Nah, waktu diserahkan kepada iblis, tokonya rame, Depot, dia punya rumah makan, restorannya rame sekali. Tapi adiknya temannya si Oveli ini, dia enggak pernah duduk di kursi, teman-teman. Dia duduknya selalu di bawah meja makan di restorannya itu, ya karena itu anak ini yang diserahkan kepada iblis. Kemudian dia suka ngambil bekas makanan dan tangannya selalu begini. Maaf kata ya teman-teman ya, jadi kayak anjing teman-teman. Nah, semuanya takut kan lihat ya, semuanya jadi takut lihatnya. Waktu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, kita melawan itu kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam keluarga ini. Dan adiknya ini, wah berteriak luar biasa, itu iblis yang, karena dia sudah diserahkan gitu ya kepada iblis, itu dia keluar dan iblis bilang begini, aku panas, katanya. Ingat teman-teman, kuasa Yesus jauh lebih besar. Iblis tidak berkuasa dan kita harus melawan mereka. Melawan iblis ini. Ya, amin teman-teman. Dan waktu sudah dilepaskan, anak ini bersuka cita. Dia wanita teman-teman dan cantik sekali anaknya. Ya, dia bebas, dia bisa bersuka cita, kemudian dia mulai pergi ke gereja dan dia sudah tidak seperti yang kemarin-kemarin lagi. Puji Tuhan, ada kuasa di dalam Yesus. Makanya iblis harus kita lawan. Nah, sekarang bagaimana caranya sih untuk kita melawan iblis ini? Ya, karena iblis ini punya cara loh untuk nyerang. Iblis itu menyerang kita dengan cara ini. Nanti si kasih tahu ya, gimana cara kita ngelawan dia. Bagaimana cara iblis menyerang kita, menyerang Ishak, menyerang Gisela, menyerang LG Cip-Cip, menyerang LG Ance. Gimana caranya? Caranya dengan ini. Lewat film, lewat bacaan-bacaan, lewat gambar-gambar yang porno-porno itu, lewat game. Nah, teman-teman sekarang suka main game kan? Suka game online kan? Nanti si mau kasih tahu ya. Semua ini bisa mengikat kita dan kita harus lepaskan itu. Ya, harus lawan itu. Lewat televisi, lewat perangkat elektronik gitu ya, lewat obat-obatan terlarang, lewat minuman keras, lewat rokok. Nah, ini cara iblis menyerang kita, menyerang generasi yang masih muda ini dengan pikiran jahat, dengan godaan-godaan, dengan ramalan, baca ramalan. Wah, hari ini saya akan dapat uang yang banyak. Itu ada ya, horoskop itu ya.
Jangan percaya ya teman-teman ya. Hidup orang percaya itu pasti diberkati. Lewat dukun. Wah, ini cara iblis menyerang kita. Nah, sekarang bagaimana sesuatu itu, Sio hanya bahas yang game ya, bagaimana game itu bisa mengikat kita. Itu tadi cara iblis kan menyerang kita ya dengan game ini. Teman-teman bisa lihat ini. Bagaimana game disebut candu atau ikatan. Ini. Kalau teman-teman salah satu di antara ini, mari kita bertobat hari ini. Ya, kita mengaku kepada Tuhan, kita minta ampun. Kalau kalian main game nggak bisa berhenti dan waktu disuruh berhenti ngamuk-ngamuk, marah-marah, hati-hati teman-teman. Jangan-jangan cara iblis serang kita ini kita sudah terserang. Ya, kita sudah terserang dengan terus main game dan tidak bisa berhenti. Hati-hati. Kalau ada di antara kita yang seperti ini hari ini, kita meminta lepaskan Tuhan. Sio mau kasih contoh dulu ya. Satu kali teman-teman, di waktu anaknya si Oveli masih usia 5 tahun, itu sudah ada game apa itu yang kayak hantu-hantu itu namanya. Versi ada yang inget nggak ya? Yang ada tanamannya, dia makan, ada apa? Plan versus Apa? zombie. Plan versus zombie. Coba ditulis deh Sio, saya lupa itu namanya apa. Nah, ceritanya gini teman-teman. Dia suka main itu, kemudian ada suaranya kan. Ya betul. Planet and Zombie. Ya. Plan versus Zombie. Betul. Thank you LJ Hiskia. Dia main itu teman-teman. Dan waktu dia main itu, Sio nggak sejahtera hatinya mendengar suara lagunya itu ya. Ngeng gitu ya. Nah, waktu Sio bilang, ayo berhenti mainnya. Dia marah. Itu dia masih kecil. Dia marah. Akhirnya Sio bilang, matiin suaranya. Dia marah, teman-teman. Wah, Sio bilang ini nggak benar ini. Ini jangan sampai kuasa kegelapan ini mengganggu ya dengan game ini. Lalu Sio dan suami Sio berdoa, kita berdoa karena Sio tahu dia masih kecil dan dia mungkin tidak mengerti. Singkat cerita, itu lepas. Dan sampai hari ini kalau Sio mau bilang, anaknya Sio main game, itu bisa dihitung waktunya. Dia tahu kapan dia mau belajar, dia tahu kapan dia waktunya makan, dia tahu kapan dia waktunya bermain. Tapi sempat dulu mengalami yang seperti itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman main game nggak bisa berhenti, hati-hati. Siapa tahu ini iblis sedang ikat kita. Yang kedua, kita nggak tahu waktu makan itu kapan. Jadi nggak makan tepat waktu, disuruh makan nggak mau, disuruh makan marah-marah. Nah ini sudah terikat nih dengan yang namanya game. Kemudian yang ketiga, waktunya tidur itu jadi nggak tertib. Di atas jam 11 malam baru tidur. Anak-anak, teman-teman semua, kalian butuh waktu istirahat. Manusia butuh waktu istirahat. Ya, paling tidak 8-10 jam untuk teman-teman. Harus tidur. Kalau jam 6 pagi harus bangun untuk sekolah, berarti tidur jam berapa malamnya teman-teman? Supaya dapat 10 jam. Jam berapa? Atau dapat 8 jam lah. Jam berapa kira-kira? Jam 10. 9. Ya, jam 9, jam 10 itu sudah harus tidur. Kalau kalian jadi nggak tidur karena game itu sudah mengikat kalian. Iblis sudah menang itu. Nah, kita harus perangi ya teman-teman ya. Kemudian, waktu kamu nggak pernah mandi, apalagi sikat gigi, ya ampun. Karena main game males mandi. Karena main game nggak sikat gigi. Coba bayangin. Yang rugi siapa? Mantap. Saya antara 9-10 Timothy, betul. Ya, harus tidur jam segitu. Siapa yang males mandi kalau udah main game? Itu kan kayak candu ya. Kayak kita terikat, mau lagi. Kemarin Sio main piano sama ponakan dan anak Sio. Main piano.
waktu belum berhasil kan penasaran ya. Nah, kalau ini diterusin teman-teman, diterusin, akhirnya nggak makan, nggak mandi, nggak sikat gigi, nggak mau ngapa-ngapain, main terus. Nah, itu namanya terikat. Itu namanya candu. Ya. Kemudian si O main kemarin, main 2 kali berhasil, si O taruh. Kemudian ponakan si O tanya, kok sudah selesai mah? Udah, mama mau kerjain yang lain. Ya, jadi kita harus tahu waktu main game boleh, tapi jangan sampai terikat. Karena itu bisa jadi siasat iblis untuk ikat dan tipu kita. Akhirnya kita nggak mau belajar firman dan yang lainnya. Yang kelima, waktu kamu nggak bisa fokus belajar, pikirannya ke Plant versus Zombie tadi gitu ya, atau permainan yang lain gitu. Nggak bisa fokus belajarnya. Dan yang keenam, ini yang paling besar hurufnya kita lihat. Nggak mau doa dan tidak mau ibadah, nggak suka berdoa, nggak suka beribadah. Nah, ini caranya games mengikat kita, teman-teman. Caranya iblis melalui games mengikat kita. Supaya apa? Supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita nggak suka dengan firman Tuhan. Hati-hati, bilang sama diri sendiri. Hati-hati. Yuk, 1, 2, 3. Hati-hati. Lawan iblis. Ya. Kalau kalian ada di dalam ciri-ciri ini, teman-teman, ini caranya iblis ya, untuk mengikat kita dengan games ya. Kalau ada, hari ini nanti kita berdoa. Minta Tuhan lepaskan kita, supaya kita tahu mengatur waktu dengan baik. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menang dengan perang itu? Kita sudah, iblis itu sudah kalah gitu ya, tapi kita masih bisa tergoda biasanya, masih bisa kalah gitu kan ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita memenangkan peperangan? Kita lihat caranya. Perhatikan baik-baik teman-teman ya, karena ini harus kita lakukan setiap hari. Caranya adalah, yang pertama, cara kita itu harus diperlengkapi. Yuk baca Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Ini panjang tapi perhatikan baik-baik. Teman-teman bisa baca satu-satu ya. Maksud Sio di tempat kalian meskipun di mute, ikuti Sio akan membaca pelan-pelan. Perlengkapan rohani. Dibaca ya dengan suara keras supaya telinga kalian mendengar. Dan itu akan tertanam di dalam hati kita semuanya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk itu aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Lihat ayat yang ke-18 teman-teman. Kita baca keras-keras ya. Nggak ada yang pegang yang lain. Baca Alkitabmu keras-keras sampai telingamu mendengar. 1, 2, 3.
dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Setiap apa teman-teman? Setiap waktu, ya. Jadi nggak ada putus-putusnya berdoa, berbicara dengan Tuhan setiap waktu, dimanapun kita berada, di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putus. Jadi kalau iblis ganggu kita, nyontek, dalam nama Yesus Tuhan tolong saya. Benci, dalam nama Yesus aku nggak mau benci meskipun hatiku sakit, meskipun hatiku sedih, gitu ya. Lawan dia, doa setiap waktu. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ini, apa perlengkapan yang kita perlukan? Kita lihat teman-teman, ada 2 macam perlengkapannya, yaitu perlengkapan senjata pertahanan, ya, dan perlengkapan senjata penyerangan. Jadi kita harus bertahan supaya iblis tidak bisa ganggu kita, tapi kita juga harus menyerang iblis. Gitu ya teman-teman ya. Nah, perlengkapan senjata pertahanan itu apa aja? Kita bisa lihat. Senjata pertahanan kalau kita berperang, kita pakai yang namanya ketopong. Ya, namanya ketopong. Ketopong itu ini ada penjelasan dari bahasa Yunaninya itu perikepalaia. Perikepalaia. Nah, itu ya. Ketopong menggambarkan keselamatan untuk melindungi kita seperti topi gitu ya, pelindung gitu ya. Nah, ini untuk pertahanan. Jadi kalau iblis menyerang pikiran kita, ayo pikir aja yang kotor-kotor. Wah, ada pertahanannya teman-teman. Ya, ini apa namanya ketopong. Ingat yang pertama senjata pertahanan apa? Ketopong. Joseli dari Jatim 1, baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Joeli FS Jatim 1, Malang. Yang lain buka Yohanes 1 ayat 12. Ya, Joeli siap? Ya, silakan Joeli. Yohanes 1 ayat 12. Joeli nge-lag ya? Nah, dibuka dulu. Suaranya dibuka dulu Joeli. Bisa buka suaranya? Oke, kayaknya nge-lag. LJ Ance, boleh baca. Yohanes 1 ayat 12. Suaranya dibuka LJ. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, kita punya kuasa ya. Jadi kuasa ini yang menjadi pertahanan buat kita. Dengan ketopong keselamatan ini, kita sudah diselamatkan teman-teman. Ketopong keselamatan artinya perlindungan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Itu menjadi pertahanan kita ya untuk melawan tipu muslihat iblis. Terus yang kedua, ingat ya teman-teman, perlengkapan senjata pertahanan yang pertama, oke Joeli nggak apa-apa. Yang pertama ketopong keselamatan, yang kedua baju zirah. Wah, ini digambarkan di Alkitab seperti baju gitu ya, sebagai pertahanan kita, sebagai pelindung kita. Di bahasa Yunaninya disebut toraks. Wah. Baju zirah ini melambangkan keadilan atau kehidupan yang benar. Jadi kalau kita baju zirah ini, kalau kita hidup benar, kita hidup adil gitu ya teman-teman, ini jadi pertahanan kita. Iblis nggak bisa ganggu kita. Iblis nggak mempan untuk tembak kita dengan macam-macam godaan. Ya, jadi ketopong keselamatan,
Dengan keselamatan yang Allah berikan buat kita, itu menjadi pertahanan buat kita, perlindungan buat kita. Kemudian baju sirah pertahanan ini berbicara hidup yang benar, teman-teman. Kita harus hidup benar itu gimana sih, teman-teman? Hidup benar itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ini standarnya hidup benar. Kalau kalian mau hidup benar, baca ini setiap hari. Bahkan hafalkan itu ayat-ayatnya. Ya, untuk kita bisa hidup benar. Dan yang ketiga, ketopong keselamatan, baju sirah keadilan atau kehidupan yang benar, begitu. Nah, yang ketiga ini ikat pinggang. Ya, ikat pinggang kebenaran. Itu melambangkan kebenaran. Nah, jadi hidup kita ini kalau hidup kita benar, kita bertahan, teman-teman. Iblis nggak bisa ganggu kita. Ya, asal kita punya tekad mau hidup benar, mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang berikutnya, nah, ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, kemudian ikat pinggang kebenaran. Selanjutnya ada apa lagi? Perisai. Wah, si O enggak punya perisai, si O punya ini aja. Ini misalnya ya, ini jadi perisai. Mau lawan saya? Nah, saya punya pertahanan, yaitu perisai. Perisai iman ini berbicara tentang iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita lihat di Kisah Para Rasul ayat yang ke-14, Kisah Rasul 14 ayat 23. Sio akan baca buat kita semua. Dan tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan dan menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Perisai iman ini berbicara tentang iman kita. Kita hanya percaya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Teman-teman tahu lagu ini? Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, nggak ada jalan lain. Iman percaya kita hanya di dalam Yesus Kristus. Ini bicara perisai. Ya, untuk kita bertahan, teman-teman, dari godaan tipuan iblis. Ya, iman percaya. Ada apa tadi? Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, kemudian ikat pinggang kebenaran, perisai iman, lalu nah, ini untuk kita bertahan, kasut kerelaan. Kasut itu kayak sepatu gitu tuh ya, sepatunya tentara Romawi waktu itu ya. Kasut kerelaan untuk apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil. Teman-teman jangan berat mulut, jangan berat lidah untuk bersaksi kepada orang lain bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Nah, ini bisa membuat kita bertahan di dalam segala serangan. Karena waktu kita menginjil, firman Tuhan kita sampaikan kepada orang lain. Kita ingat bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, itu menjaga kita juga untuk kita tidak berbuat dosa. Ya kan? Waktu kita menginjili orang, kita sebut ayat-ayat firman Tuhan, kita ingat lagi, oh ya, saya juga harus begitu. Nah, dan kita membawa jiwa kepada Tuhan. Selanjutnya, itu perlengkapan senjata pertahanan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini sampai kepada senjata penyerangan sekarang. Kalau pertahanan ada apa tadi? Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kita hidup dengan benar. Apalagi teman-teman? Perisai iman, iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, kemudian kasut kerelaan. Lihat ya, pertahanannya dari ujung rambut sampai ujung kaki loh teman-teman, untuk bertahan ya. Dan ada perlengkapan penyerangan. Perlengkapan penyerangannya firman Allah. Seperti Yesus waktu dicobai,
Ingat ya, pencobaan Yesus, ya, Yesus dicobai itu ya. Ada 3 macam kan Yesus dicobainya. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, gitu kan? Iblis bilang gitu. Tapi Yesus melawannya dengan firman Allah. Nah, kita juga begitu. Gimana caranya supaya kita bisa memperkatakan firman Allah? Ya banyak-banyak baca Alkitab. Jadi kalau Sio pernah ya satu kali, itu yang tadi Sio cerita tentang teman Sio itu. Jadi waktu dia membenci, ini di kelas yang sebelumnya. Ada teman Sio enggak suka sama Sio sampai enggak mau ngomong gitu ya. Sio enggak tahu salahnya Sio apa. Tapi akhirnya kita sudah selesai lah saling mengampuni dan lain sebagainya. Tapi sementara dia punya perilaku begitu, Sio ingat ayat di dalam Ibrani yang bilang berusahalah hidup damai dengan semua orang. Wah, itu Sio omong, terus Sio katakan, terus firman Allah itu teman-teman. Berusaha hidup damai dengan semua orang, berusaha hidup damai dengan semua orang, supaya hati Sio ini nggak jadi benci dan tidak menyukai orang itu gitu ya. Dan akhirnya menang teman-teman. Ini cara kita menyerang, ya, cara menyerang segala tipuan iblis. Kita lihat itu 1 ayat saja di Efesus yang Ibrani saja, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani. Ya, ayo yang suaranya keluar itu boleh membaca. Ibrani 4 ayat 12. Suara siapa itu? LG? Yang tadi bilang Ibrani, suara siapa ya? Ishak ya? Siapa LG Cip? Ayo coba ulang lagi yuk. Yuk, siapa yang membaca dengan cepat? Nanti LG-nya boleh tambah poinnya. Ayo. Ayo, Tambah siapa? poin. Oh, ini angkat tangan. Ayo, yang Misael, angkat tangan. Andre ya. Yuk, Misael silakan. Ibrani 4 ayat 12. Ayo, Misael Andre, Mikael Ya, Andre. Misael, waktunya sudah mau habis ini. Ayo, sudah habis bahkan ya. Jangan hanya kameranya yang dibuka, mic-nya juga. Oke. Oke, ya, Misael. Lah, di-mute lagi. Di mute lagi. Dibuka suaranya sayang. Suaranya dibuka, suaranya dibuka. Iya, sip. Oke. Yuk, Ibrani 4 ayat 12. Dibuka suaranya sayang, ketutup lagi suaranya. Ya. Oke. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Ya, firman Allah menjadi senjata penyerangan. Karena itu bacalah Alkitab. Yang kedua, apa senjata penyerangan? Doa. Jangan malas berdoa, teman-teman. Bukan hanya doa makan, doa tidur, doa mau sekolah, doa mau apa lagi? Mau bangun tidur, bukan. Tapi ada satu doa khusus yang kita berdoa. Ada pokok-pokok doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, senjata penyerangan, satu firman Tuhan. Yang kedua adalah doa, ya. Nah, selanjutnya kita baca sama-sama slide yang selanjutnya ini. Silakan LG. 1, 2, 3. Saya pastikan anak Tuhan yang diselamatkan akan menang melawan pekerjaan iblis. Amin, teman-teman. Amin. Masih ada slide-nya? Masih ada? Udah habis. Oke, sudah habis. Jadi ada yang namanya pertahanan, ya, senjata untuk bertahan, ada senjata untuk menyerang iblis. Pertahanan, ketopong keselamatan, baju sirah, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, pedang roh, perisai iman, begitu ya. Dan yang penyerangan adalah, nah itu perisai iman, kemudian kasut kerelaan, dan untuk menyerangnya ada 2, yaitu firman Allah dan berdoa. Ada lagu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Kita mau ambil waktu. Mungkin ada 1-2 orang yang mau bertanya, mungkin teman-teman, atau menanggapi apa yang si Oveli sampaikan, boleh 1 orang atau 2 orang saja, karena ini sampai jam 11 ya, LG Anca ya? Iya. Ada?
Kalau belum ada, sambil dipikir-pikir, kita mau berdoa di tempat kita masing-masing. Kalau ada pendamping di dekat anak-anak atau orang tua, mari kita mau berdoa bersama-sama. Si Om mau tanya, mungkin masih ada kalian yang belum menyadari kalau iblis sedang mengganggu dengan games. Dengan ciri-ciri tadi mungkin ada di antara kalian. Ayo kita datang sama Tuhan, kita mau minta ampun sama Tuhan. Ya, kita mau kalahkan tipuan-tipuan iblis itu. Jangan main-main, teman-teman. Tipuan iblis ini serius. Kita juga harus melawannya dengan serius. Ya, untuk kita hidup benar. Silakan nyanyi lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya, Darah Domba Allah. Itu lagu cepat ya. Kita mau nyanyi lagu itu. Kalau teman-teman tidak bisa, dengar saja sambil tutup mata. Dan guru-guru pendamping bisa tolong karena kita berjauhan, bisa tolong mendoakan anak-anak. Anak-anak yang mau mengaku, ya kalau anak-anak itu masih sulit lepas dari yang namanya game, taruh tanganmu di dada, kemudian minta ampun sama Tuhan, dan izinkan Tuhan bekerja pada siang hari ini. Ya, yuk kita semuanya serius. Sio akan menyanyi ya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi ya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Si lihat dari sini ada teman-teman yang sudah menaruh tangan di dada. Mari berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari minta Tuhan melepaskan kita. Mari kita minta tolong Tuhan untuk kita bisa melawan segala tipuan iblis. Kita bisa memerangi tipu daya iblis. Semua berdoa dari sini dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bisa datang. Kuasa Tuhan bisa ada di tempat kita semuanya. Tidak dibatasi oleh jarak. Tidak dibatasi oleh tempat. Mari Roh Kudus Engkau bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Roh Kudus, mari kuasamu. Darah Yesus melepaskan kami. Kalau ada di antara kami yang masih terikat dengan game online, Tuhan. Kami tidak suka untuk baca Alkitab. Kami tidak suka untuk berdoa. Kami tidak suka untuk beribadah. Kami mau kalahkan tipuan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon, biarlah senjata pertahanan dan senjata penyerangan itu ada di dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Kami benar-benar menjadi anak-anak yang dibebaskan. Amin. Dan dimenangkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami menyerahkan kami semua, bahkan LG dan hamba-Mu sendiri, Tuhan. Biarlah kami terus, Tuhan, berani berdiri atas kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Maaf ini waktunya saya banyak sekali ya. Ya. Tidak apa-apa LG. Terima kasih LG. Pelajarannya sangat bagus. Betul ya anak-anak ya. Kita harus mengalahkan, melawan setiap tipu daya dari si iblis itu. Si iblisnya tidak boleh menang, kita yang harus menang. Katakan saya menang.
Saya Saya pasti menang. Saya Yes, pasti saya menang. pasti menang. Amin. Pasti menang. Terima Ayo, say thank kasih. you. Sio Feli, ya, buat pelajaran yang sangat bagus. Ayo anak-anak bisa dibuka mic-nya, bilang terima kasih, thank you. Ya, sama God Pak bless. kamera. Terima kasih. Di sini kita foto. Terima kasih semuanya. Buka kamera dulu ya, foto kita ya. Terima kasih semuanya. Kita foto dulu ya, foto. Ya. Kita pakai Ayo, begini buka yuk. kamera, Menang, foto. menang. Oh, bangkit berdiri, gini. Menang, yuk. Wah. Menang, Yuk, menang, menang. Ayo, yang tangannya rame-rame begini, dekat menang. kamera. Tangannya begini ya, menang. Magelang, Cilacap. Wah, keren yang Cilacap udah berdiri semuanya. Yuk. Yuk, kepalkan Yuk, Duru, tangannya, bilang Juli. aku menang. Aku 1, 2, menang. 3. Aku menang. menang. Haleluya. Yuk, open cam. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku menang. Oke. Gimana? Cicip, kenapa? Gimana? Tangan kami masih di kepala ini. Ya, sudah Bentar. Kok nggak bisa foto tiba-tiba laptopku? Salam Bentar ya, nama Yesus. ulang ya, Bisa. yuk. 1, Bisa, yuk, ya. saya Bisa. pasti menang. Tangannya kepal ya. Yuk. Saya pasti menang. Menang. Nggak mau laptop saya tiba-tiba foto. Oke, saya fotoin ya. Aduh, Kalian kenapa ya? kasih komando, saya pasti menang. Yuk. 1, 2, saya pasti menang. Saya pasti menang. Oke, 1 ya, tunggu, baru 1. Sebentar, saya pindah dulu. Saya kasih di LG Ance ya. Ya. 1 lagi, yang layar kedua. Ini nggak tahu kalian ada di layar keberapa. Tunjukin aku pasti menang. Bilang sama-sama. Aku pasti menang. Oke, sudah. Tuhan berkati. Terima kasih Sio Feli. Love-nya mana sekali lagi untuk Sio Feli. Kita sudah tidak lagi ke breakout room, nggak apa-apa. LG Ance. Ya. Yang slide kedua nggak keambil. Sekali lagi. Wah. Sekali lagi. Yuk. Aku pasti menang. Oke, sudah. Terima kasih. Berarti kita sudah mau siap-siap untuk makan siang. Ya, jam 11.00 sampai 11.30 istirahat makan siang. Oke. Sebelum kita makan siang bersama, berdoa dulu ya untuk makan siangnya. Oke. LG mau minta LG Fidelia berdoa untuk kita semua. Semua kita mau makan siang. Setelah ini istirahat. Thank you sekali lagi si Ofeli. Oke adik-adik, yuk kita satu dalam doa. Udah pada lapar semua bukan? Udah lapar? Oke, yuk kita satu dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami Tuhan sudah belajar dari pagi Tuhan sampai siang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan. Berkat secara rohani yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kami semua anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kalau siang hari ini juga kami akan makan Tuhan. Kami mau Tuhan Kau menyucikan, kuduskan setiap makanan kami. Biarlah setiap makanan kami ini Tuhan menjadi kesehatan, kekuatan. Tuhan juga berkati untuk teman-teman kami yang tidak mampu Tuhan. Engkau mau bantu mereka Tuhan untuk mereka bisa cukup Tuhan makanan mereka siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan makan siang kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih LG Fidelia.
Adik-adik makan siangnya boleh, nggak boleh keluar live dari Zoom ini, tetap saja seperti hari kemarin, tetap terbuka ya. Mau ditutup videonya boleh, mau makan sambil kami LG lihat juga boleh. Itu. Mau Oke, bosankan ya. juga boleh. Ya, Si Oveli boleh kasih satu pertanyaan nggak? boleh sekali. Nanti Sio kasih hadiah ya. Ya, coba sebutkan 2 macam perlengkapan peperangan. Silakan di chat, ya, di chat yang paling cepat. Yang ini salah ya. Ada 2 macam perlengkapan peperangan rohani. Nih, pakai bahasa Indonesia sehari-hari tuh, tameng tombak. Bahasa kekinian ini. Yang 5 ya, yang 5 tadi Pedang ya. keadilan dan doa. Yang 2, kan Oh, ada yang 2 2. macam. Ya. Oh, yang 2. Yang 2. Ayo. Oke, itu ada tuh tadi. Pedang roh dan Oke, doa. oke. Pedang keadilan, doa? Bukan. Bukan. Pedang roh dan doa. Pertahanan dan penyerangan. penyerangan. Cilacap Ya. berhasil menjawab. Cilacap. Tapi yang saya kasih 1 aja ya. Berarti gembala sidangnya yang dikasih. Guru pendampingnya. Guru Oh, pendampingnya ya. Saya mau kasih pulsa, jadi silakan kasih nomor ke saya ya. Ya, berarti breakout room lah yang dapat pulsanya. Pertanyaan kedua, ini LG boleh tambahkan poin ke anak ini. Oke. Tambahkan poin ke anak ini. Ada, sebutkan yang disebut dengan senjata pertahanan. Apa saja? Yang disebut dengan senjata pertahanan apa saja? Cepat-cepat. Pertahanan Ini dan poin ya. penyerangan, tameng. Yang lengkap ya, yang lengkap. Ada berapa itu? Senjata pertahanan ada berapa? Ayo. Ya. Ceng, ceng. Ada 5. Sebutkan 5 ya. 5-5-nya ya. 5-5-nya. Yuk. Senjata pertahanan. Kurang 1. Arka kurang 1 dan kurang tepat. Arka kurang tepat. Ingat mulai dari kepala sampai kaki. Ya, dari kepala sampai kaki apa aja? Ketua Keselamatan, Perisai, Iman, Baca Sirat. Waduh, ini Cilacap lagi. Wow. Ya. Oke, Cilacap. Stop. Oke. Kayaknya semua Cilacap dapat poin ini. Iya, ini kayaknya ini Ternyata ya. yang rame lebih oke. Poin. Oke deh. Sama 1 Timothy boleh Kak? Boleh LG? Oke, Timothy. Ya. Silakan tambahkan poin. Pertanyaan berikutnya. Ada 2 senjata penyerangan. Apa saja? Ayo. Sambil makan ya. Mau sambil siapin makan boleh. Ada Ayo 2 2. senjata penyerangan. Apa saja? 2 saja. Firman Allah dan doa. Ya, Cilacap lagi. Oh, Cilacap. Oke, oh Cilacap. Kangen kalian deh yang di Cilacap. Oke ya, berarti yang dapat poin dari Cilacap dan Timothy ya, LG ya. Oke, terima kasih. Selamat makan. Terima kasih. Sebelum makan, yuk sama-sama sekali lagi. Aku pasti menang. Yes. Aku pasti menang. Selamat makan semua. Sampai jumpa di sesi terakhir sebentar. Tidak rasa ya. Thank you. Selamat makan. Sambil kita makan sambil dengar lagu ya. Masukkah suaranya? Masuk. Masuk suaranya. Ya. Ayo kita makan. Saya mau makan. Saya mau minum obat. Setiap kita punya peranan yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Setiap kita punya peranan yang berbeda.
yang ada di seluruh Indonesia. Halo semuanya, masih di rumah aja kan? Masih stay at home. Di sini ada Kak Ivi. Dan di sini ada Kak Me. Semuanya kita akan bersenang-senang hari ini. Semua sudah siap belum? Kita akan memuji Tuhan. Tunggu Kak Ivi. Gimana sebelum memuji Tuhan kita challenge dulu? Bisa banget, challenge apa? Kita challenge selfie di depan televisi. Boleh banget. Itu kan yang lagi tren sekarang. Iya dong, kita selfie terkeren, tercantik, tercantik. Pokoknya Terkreatif. yang wow gitu loh. Mantap. Jadi teman-teman semua bisa siapin handphonenya untuk foto paling kreatif, paling hebat di depan layar. Betul sekali. Harus yang wow gitu loh. Harus sekreatif mungkin. Bisa nggak teman-teman? Nah, Pasti bisa kan? Nanti selesai foto harus diupload dan dikirim tag di ke bawah sini. Nah Kak Ivi, nanti ada dapat hadiah loh. Hadiah apa ya? Apa ya? Pikir-pikir dikasih tahu. Pokoknya yang menang kita kasih hadiah. Boleh. Nah teman-teman, sekarang kita punya ayat hafalan. Ayat hafalannya di mana Kak Ivi? Ayat hafalan kita terdapat di Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Nah teman-teman, nanti mengikuti gerakan yang ada di layar kalian ya. Ada gerakan, ada lagunya juga. Jadi teman-teman harus semangat ngafalin ayatnya dan ikuti gerakannya. Pokoknya keren abis. Yuk kita saksikan sama-sama. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, entahlah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Gimana teman-teman? Udah hafal belum ayat hafalannya? Mantep kan? Ada gerakannya, ada lagunya. Ingat, di Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Nah, sekarang kita mau ngapain Kak Me? Nah sekarang kita mau memuji Tuhan dong Kak Ivi. Yes. Teman-teman sudah siap? Harus siap dong. Oke. Come on. Hai semua anak-anak yang ada di Indonesia. Siap untuk memuji Tuhan? Oke, kita akan memuji Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Semangat ya semuanya. Selamat datang di sekolah minggu. Nyanyi sama-sama ya. Selamat datang di sekolah minggu.
Mujib, makan apa tuh? Kue buatan istri. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Nah teman-teman, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Dan sekarang saatnya kita mau menyaksikan sebuah cerita. Ceritanya pasti menarik. Iya dong Kak Ivi, sangat menarik. Sebelum kita dengar cerita, kita berdoa dulu. Oke teman-teman, semuanya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sebab Engkau sangat baik. Sekarang kami akan mendengarkan sebuah cerita. Berkati kami agar kami dapat belajar untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku hidup bagimu. Gimana teman-teman cerita yang tadi? Menarik kan? Wow, sangat menarik Kak Ivi. Nah sekarang kita mau ngapain? Nah sekarang kita mau kasih persembahan Kak Ivi. Yeay! Teman-teman sudah siap mau kasih persembahan? Harus siap dong. Oke. Nah teman-teman, kita akan beri persembahan di gereja kita masing-masing. Dan khusus Metro Holy Kids, kita akan beri persembahan melalui transfer di nomor rekening yang ada di bawah ini.
Nah, sudah siap kan beri persembahan? Nah, Kak Ivi, tidak terasa ya kita sudah di bagian akhir. Ya, udah mau pisah dong. Jangan sedih, kan kita kembali lagi minggu depan. Oke, buat teman-teman ingat ya, kita punya challenge tadi di awal untuk foto karena yang menang akan dapat hadiah yang Menarik sekali. Mau kan? Buat teman-teman semua, jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain biar minggu depan kita bisa gabung sama-sama. Buat yang nonton dari YouTube, jangan lupa untuk subscribe. Buat teman-teman semua, tetap di rumah dan jaga kesehatan ya. Dan tetap berdoa. Pada akhirnya, saya Kak Ivi. Dan saya Kak Me. Sampai jumpa minggu depan. Hai Excellent Kids, apa kabar kalian? Stay safe ya di rumah. Ya pasti dong. Di sini ada Aaron. Dan di sini ada Ethan. Jadi guys, di acara ini kita punya challenge, Ayat hafalan praise and worship, dan cerita yang menarik. dan juga ada hadiahnya loh. Mau kan? nggak? Jadi sekarang kita mau apa ini? Kita mau challenge aja. Bukannya sebelumnya kita punya challenge? Oh iya, sekarang kita mau umumin pemenang challenge sebelumnya. Siapa ya pemenangnya? Penasaran kan? Pemenang challenge pertama adalah Paul Bersaudara. Yang kedua, Vino Bersaudara. Dan yang ketiga adalah Clarissa. Yang keempat adalah Clar. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Oke. Kyle Andre. Bible memory verse. Halo. John 15. Udah makan verse semua? 7 until Udah selesai? if you remain Udah dari in tadi. me Ya. and my words 1 menit lagi. Di Yang pengen makan kue kata istri saya ditawarin ada yang mau bolu kukus. Mau sekali. Saya mau. Usianse. Bisa difoto gambarnya. Oke ya, di sini kita ya, CEO Grace sudah ada. Selamat siang CEO. Selamat Iya. siang semuanya. Baik, kita akan sebentar CEO Grace akan menyampaikan pelajaran di sesi ini. Dan coba LG Ance lihat anak-anak yang sudah selesai makan, coba videonya dibuka. Jangan ngantuk. Kalau sudah kenyang, biasanya ngantuk. Apalagi sambil duduk terus angin sepoi-sepoi ya. Oke. Oh, Alfa, selamat malam Alfa. Alfa pakai kacamata hitam soalnya. Oke, semua ready untuk kita belajar lagi? Ini pelajaran terakhir kita untuk hari ini. Ready? Iya, kalau ready mana love-nya dong? Kasih love-nya dong. Untuk CEO Grace juga, pengajar kita.
Iya, semua semangat. Terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Oke, baiklah. Kalau semua kita ready dan siap untuk mendengarkan pelajaran kita di sesi ini, ya, coba kita lihat sama-sama CEO Grace. CEO Grace, coba kita panggil dong CEO Grace. Hai. Iya, selamat datang di kelas kami CEO dan selamat mengajar. Terima kasih. Iya. Selamat datang CEO. Ya. Terima kasih CEO Chris. Si Ance, ya. CEO LG. Ya, baik, silakan CEO Grace. Oke, terima kasih LG. Terima kasih semuanya kelas 1B ya yang luar biasa. Oke. Bisa dengar jelas suara CEO? Oke, terima kasih. Nah, biasanya selesai makan langsung kenyangnya naik ke mata ya teman-teman ya. Nah, sekarang supaya matanya melek, coba buka kameranya dulu semuanya, terus jempolnya mana? Kita yel-yel semangat dulu ya teman-teman ya. Nah, gerak-gerakin dulu badannya. Semangat Sem ya. Ikut CEO ya. Bisa suaranya dibuka, moodnya dibuka, terus kita semangat Sem sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Semangat Sem. Semangat Sem.